Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami SGD B1. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait dengan student project yang telah kami kerjakan di blok Hematologic System and Disorder and Clinical Oncology, di mana student project kami memiliki judul Management of Iron Deficiency Anemia. Perkenalkan, saya Nyoman Fairagil Usasmi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Saya akan memandu presentasi pada kali ini. Baik, ini merupakan anggota dari SGD B1. Anemia masih menjadi suatu permasalahan secara global termasuk di Indonesia, di mana salah satu jenis anemia yang masih ditemukan di Indonesia ialah anemia akibat kekurangan zat besi untuk sintesis hemoglobin atau dikenal sebagai anemia defisiensi besi atau ADB, di mana kasus ADB ini banyak menyerang pada ibu hamil, bayi, dan juga anak-anak. Berdasarkan dari WHO, prevalensi ADB pada ibu hamil itu sekitar 14% dari total wanita hamil di negara industri dan 56% dari total wanita hamil di negara berkembang. ADB tidak hanya akan berdampak pada ibu hamil, tetapi juga pada fetus yang dikandungnya, di mana berpotensi untuk mempunyai cadangan besi yang sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Untuk kelompok usia anak, yang paling sering menderita anemia ialah usia 0-5 tahun, di mana berdasarkan data dari Riskes tahun 2018, usia di bawah 5 tahun, sekitar 1 dari 3 anak Indonesia itu menderita anemia, dan paling banyak ialah karena ADB. ADB dapat menyebabkan berbagai manifestasi klinis, seperti misalnya SGA atau Small Gestational Age pada fetus apabila terjadi di kehamilan trimester pertama, makrosomia pada fetus apabila terjadi di kehamilan trimester kedua, serta penurunan neurokognitif pada fetus apabila terjadi pada trimester ketiga. Kemudian pada ibu hamil bisa menyebabkan pendarahan postpartum, dan pada anak-anak dapat terjadi penghambatan pertumbuhan. Terkait dengan diagnosis ADB itu ditandai dengan adanya penurunan hemoglobin, penurunan HCT hematokrit, MCV, kadar ferritin, dan juga kadar serum besi. Sebaliknya, terjadi peningkatan TIBC atau total iron binding capacity. Identifikasi penyebab serta penata laksanaan ADB itu sangat penting, karena prinsip dari pengobatan ADB ialah untuk mengatasi faktor penyebabnya serta memberikan terapi preparat besi. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan adanya peranan dari tenaga kesehatan dan juga kerjasama antara pasien dengan pusat pelayanan primer. Selanjutnya, terkait dengan rumusan masalah dan juga tujuan penulisan. Untuk rumusan masalahnya, terdiri dari 3 poin rumusan, yaitu yang pertama, apa definisi dari anemia defisiensi besi atau ADB? Kedua, bagaimana epidemiologi, penyebab, gejala, dan tanda klinis, serta tes laboratorium dari ADB? Kemudian yang ketiga, bagaimana kriteria diagnosis dan klasifikasi, manajemen, serta pencegahan dari ADB? Untuk tujuan penulisannya, pastinya untuk menjawab rumusan masalah, yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi dari ADB, untuk mengetahui epidemiologi, penyebab, gejala dan tanda klinis, serta tes laboratorium dari ADB, serta untuk mengetahui kriteria diagnosis dan klasifikasi, manajemen, serta pencegahan dari ADB. Anemia defisiensi zat besi atau ADB itu seringkali terjadi pada negara berkembang umumnya seperti Indonesia. Nah, ini dialami oleh semua orang, namun resikonya mengalami peningkatan pada kelompok tertentu, seperti ibu hamil, remaja, serta bayi dan juga anak-anak. Di mana pada anak-anak ini biasanya yaitu anak-anak yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anemia defisiensi besi disebabkan oleh kurangnya jumlah zat besi dalam tubuh, di mana hal ini menyebabkan gangguan pada proses eritropoiesis, yaitu pada proses sintesa hemoglobin. Nah, hal tersebut menyebabkan volume eritrosit berkurang dan konsentrasi hemoglobin menurun yang dapat menimbulkan gejala anemia berupa kelelahan ataupun gangguan pertumbuhan serta perkembangan. Nah, pada anak-anak, biasanya anemia ini juga sangat mengganggu dari perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu sendiri. Nah, anemia defisiensi besi sering terjadi pada balita dan juga bayi. Hal ini disebabkan karena adaptasi lingkungan pada masa awal kelahiran yang menyebabkan perubahan sistem dari eritropoiesis sebagai bentuk penyesuaian tubuh terhadap peningkatan dari proses pengangkutan oksigen. Nah, kecepatan pertumbuhan pada masa-masa awal kelahiran juga dapat menyebabkan balita ataupun bayi memiliki risiko yang tinggi untuk terkena anemia jenis ini. Nah, faktor lain juga memiliki dampak terhadap
anemia defisiensi besi ini. Di antaranya yaitu edukasi, konsumsi gizi, pola menstruasi pada remaja perempuan, serta kejadian infeksi yang pernah dialami. Nah, sehingga dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Febri Alikandar Bahri dengan 3 digit terakhir 052. Selanjutnya yaitu epidemiologi anemia defisiensi besi. Hampir 1/3 orang di dunia menderita anemia defisiensi besi, yang lebih sering terjadi pada beberapa kelompok yang lebih rentan. Data Observatorium Kesehatan Global 2016 menunjukkan bahwa kelompok yang paling rentan adalah anak-anak prasekolah, yaitu umur di bawah 5 tahun, wanita usia reproduksi, dan wanita hamil, masing-masing dengan tingkat prevalensinya 41,7%, 32,8%, dan 40,1%. Kelompok risiko tinggi lainnya termasuk orang yang mengikuti diet vegan, orang yang mengalami sindrom malabsorpsi, dan wanita dengan pendarahan menstruasi berat, di mana 2/3 dari mereka mengalami defisiensi besi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Rumadi Pradjani Putri dengan 3 digit NIM akhir 106. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab anemia defisiensi besi. Untuk defisiensi besi sendiri, itu dapat terjadi akibat asupan besi yang tidak mencukupi, terjadinya penurunan penyerapan, maupun kehilangan darah. Untuk anemia defisiensi besi sendiri, dia paling banyak terjadi akibat perdarahan, di mana kehilangan darah secara tiba-tiba akan menyebabkan terjadinya anemia pasca perdarahan yang bersifat normositik. Sumsum tulang akan dirangsang untuk meningkatkan produksi hemoglobin, sehingga simpanan zat besi dalam tubuh juga akan berkurang. Selain dari perdarahan, anemia defisiensi besi juga bisa terjadi akibat kondisi genetik. Salah satunya ialah kondisi IRIDA atau Iron Refractory Iron Deficiency Anemia, di mana pada kondisi ini terjadi mutasi pada gen TMPRSS6, dan pada pasien dengan IRIDA ini, kadar hepsidinnya akan tinggi walaupun tubuh membutuhkan zat besi. Hal ini yang akan menyebabkan penyerapan dari zat besi di usus itu akan menjadi terhambat dan juga kebutuhan zat besi dalam tubuh tidak terpenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Tanda dan gejala klinis anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi atau ADB kerap tidak menunjukkan tanda atau gejala klinis, atau seringkali menunjukkan gejala yang serupa dengan anemia, termasuk kelelahan, kelemahan, kulit pucat, dan juga sesak nafas. Tetapi ada pun tanda dan gejala klinis yang khas pada anemia defisiensi besi. Yang pertama yaitu kulit atau konjungtiva yang pucat, kedua ada angular cellulitis atau peradangan yang ditandai dengan lesi erosif pada salah satu atau kedua sudut bibir, selanjutnya ada glossitis atau atrofi atau peci yang berwarna merah pada papila lidah, selanjutnya ada RLS atau Restless Leg Syndrome, atau sindrom kaki gelisah. Selanjutnya ada koilonychia atau kondisi kuku yang cekung menyerupai sendok akibat deformasi ke atas dari bagian lateral dan juga distal kuku. Selanjutnya ada rendahnya IQ akibat penurunan kinerja kognitif serta keterlambatan perkembangan mental dan juga motorik pada bayi dan juga anak-anak. Yang terakhir ada PICA, yaitu tindakan menelan zat-zat non-nutrisi secara kompulsif seperti es batu, tanah liat, kotoran, atau kertas, dan juga bahan yang lainnya. Baik, izinkan saya melanjutkan presentasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keswardana dengan 3 digit terakhir 182. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya pada bagian lab examination, khususnya pada hemoglobin dan hematokrit. Nah, jadi hemoglobin dan hematokrit ini merupakan tes penunjang utama atau yang umum dilakukan untuk mendiagnosis ADB, di mana hemoglobin ini mengindikasikan kapasitas dari hemoglobin untuk mengikat oksigen dan hematokrit ini mengindikasikan proporsi dari eritrosit dalam darah. Nah, kemudian pada ADB, kedua indikator ini biasanya menurun, terutama pada ADB berat atau yang tahap lanjut. Nah, namun untuk mendiagnosis 100% tepat, ada beberapa tes penunjang yang bisa dilakukan yang khusus dilakukan untuk mendiagnosis ADB. Contohnya ada serum transferin, total iron binding capacity, dan contohnya yang lain itu saturasi transferin. Nah, namun di beberapa tempat yang contohnya yang kurang sumber dayanya, tes hemoglobin dan hematokrit ini bisa menjadi pilihan utama karena mudah diakses dan terjangkau. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan indeks eritrosit, serum ferritin, dan kapasitas ikatan besi, yang menjadi pemeriksaan penunjang anemia defisiensi besi ini.
Pemeriksaan indeks eritrosit sendiri meliputi pemeriksaan mean corpuscular volume atau MCV dengan cutoff di 76 FL. Lalu kemudian ada pemeriksaan mean corpuscular hemoglobin atau disingkat MCH dengan cutoff di sekitar 25 pikogram. Dan pemeriksaan hemoglobin ekuivalen atau disingkat RETHE dengan cutoff di sekitar 29 pikogram. Terutama pada pemeriksaan RETHE ini memiliki spesifitas yang cukup tinggi, antara lain sekitar 95,83% pada suatu studi, sehingga dapat digunakan sebagai pemeriksaan penunjang untuk anemia defisiensi besi ini. Selain pemeriksaan-pemeriksaan penunjang, pemeriksaan ini juga dapat dilakukan untuk menghapus diagnosis banding dari anemia defisiensi besi, seperti thalassemia maupun sickle cell anemia. Dan pemeriksaan ini juga bisa dilakukan untuk memeriksa keberhasilan tata laksana, ditandai dengan peningkatan MTV dan RTHE itu yang setelah saya katakan sebelumnya. Kemudian di sisi lain ada pemeriksaan serum ferritin, yang merupakan pemeriksaan kadar ferritin dalam tubuh. Ferritin sendiri merupakan suatu zat yang mengikat zat besi untuk mendeposit besi dalam sel dan mengubah zat besi tersebut dalam bentuk tidak berbahaya, sehingga tidak berbahaya bagi tubuh atau selnya itu sendiri yang memiliki deposit zat besinya itu. Ferritin biasanya ditemukan di hati, lian, atau sumsum tulang. Hati sendiri atau lever meregulasi sintesis ferritin berdasarkan kadar dari zat besi sendiri. Kadar normal dari ferritin biasanya sekitar 10 mikrogram per liter sebagai threshold atau batas dasar dari kadar normal ferritin itu sendiri. Di sisi lain ada juga namanya TIBC atau Total Iron Binding Capacity, atau dalam bahasa Indonesia merupakan kapasitas ikatan besi. Adalah sebuah pemeriksa untuk memeriksa transferin dalam sirkulasi darah. Transferin sendiri merupakan sebuah zat yang berikatan dengan zat besi pada sirkulasi, sehingga zat besi tidak dalam bentuknya yang berbahaya bagi tubuh di dalam sirkulasi yang beredar di tubuh kita. Adapun pemeriksaan penunjang lainnya adalah transferin saturation yang memeriksa persentase transferin yang telah berikatan dengan zat besi. Namun kedua pemeriksaan ini berpotensi menimbulkan hasil yang palsu atau false positif maupun false negatif karena peningkatan kadar ferritin atau penurunan kadar transferin saat terjadi inflamasi, infeksi, atau kondisi malignant, sehingga menimbulkan hasil yang palsu atau false positif maupun false negatif. Meski hal tersebut, kedua pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai pemeriksaan penunjang dan bukan diagnosis atau pemeriksaan diagnosis definitif. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Natania Fernanda Herianing dengan nomor NIM 3 digit terakhir 207. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kriteria diagnosis dan klasifikasi dari anemia defisiensi zat besi. Nah, anemia defisiensi zat besi ini kan berakibat fatal apabila tidak segera ditindak. Dan menurut World Health Organization atau WHO itu sendiri mengartikan bahwa anemia secara umumnya itu kadar hemoglobinnya rendah dari batas normal, yaitu di bawah 130 gram per liter untuk pria, di bawah 120 gram per liter untuk wanita, dan di bawah 110 gram per liter untuk anak-anak dan wanita hamil. Dan untuk lebih spesifiknya lagi dalam kriteria diagnosis anemia defisiensi zat besi, itu untuk hasil tesnya, zat besi serumnya itu rendah, ferritin serumnya itu rendah, juga transferin serumnya itu tinggi, saturasi transferinnya rendah, dan kapasitas pengikatan zat besi totalnya itu tinggi. Namun, kalau misalnya ada pasien yang memiliki anemia defisiensi zat besi, itu didampingi juga dengan kondisi inflamasi, maka ada fluktuasi dari hasil tes tersebut. Maksudnya di sini adalah transferin serumnya itu malah menjadi normal ataupun rendah dari batas normal, dan ferritin serumnya juga malah akan meningkat tinggi apabila adanya inflamasi. Lalu, anemia defisiensi zat besi ini memiliki dua tipe, tergantung dari jumlah zat besi yang ada pada tubuh dan yang tersimpan. Itu ada anemia defisiensi zat besi absolut dan anemia defisiensi zat besi fungsional. Yang untuk anemia defisiensi besi absolut ini, itu terjadi apabila adanya penurunan ataupun tidak adanya simpanan zat besi yang parah pada orang tersebut. Nah, faktor-faktornya itu beragam. Misalnya kebutuhan zat besinya meningkat secara fisiologis pada anak-anak, remaja, wanita muda, dan yang hamil. Habis itu ada juga akibat berkurangnya asupan zat besi, ataupun akibat gangguan penyerapan zat besi atau kehilangan darah kronis.
Lalu untuk anemia defisiensi zat besi fungsional, itu terjadi ketika simpanan zat besi cukup, tetapi ketersediaan zat besi dalam darah itu tidak mencukupi. Nah, itu dapat dikatakan sebagai defisiensi simpanan tubuh yang bukan sebenarnya, karena adanya masalah dalam mobilisasi zat besi dari simpanan. Hal ini terjadi karena adanya peradangan atau infeksi kronis atau ketika ekspansi eritropoietik yang kuat oleh eritropoietin eksogen atau endogen. Nah, hal ini tuh kemudian membuat ketidakseimbangan akut antara permintaan dan pasokan zat besi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Deni Isabel Kirana Yuda dengan 3 digit NIM terakhir 080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dari anemia defisiensi besi. Untuk prinsip utamanya meliputi penegakan diagnosis, mencari dan mengatasi underlying disease, mengatasi zat besi yang hilang, meningkatkan asupan nutrisi, serta memberikan edukasi pada pasien dan keluarga. Pengobatan utama anemia defisiensi umumnya dilakukan dengan 2 metode, yaitu secara oral atau secara intravena. Untuk terapi oral, pengobatan ini adalah pilihan pertama karena lebih murah dan praktis. Suplemen zat besi oral memungkinkan tubuh menyerap zat besi secara alami sehingga mengurangi resiko komplikasi dan resiko kelebihan zat besi. Agar penyerapannya optimal, suplemen dianjurkan dikonsumsi tanpa makanan atau dalam kondisi perut kosong, karena zat besi lebih mudah diserap pada pH lambung yang rendah. Respon pengobatan biasanya muncul dalam waktu 14 hari, namun terapi perlu dilanjutkan setidaknya 3 bulan agar simpanan zat besi dalam jaringan kembali pulih sepenuhnya, dan dianjurkan diteruskan selama 1 bulan lagi setelah kadar hemoglobin kembali normal. Beberapa jenis suplemen zat besi yang sering digunakan antara lain ferrosulfat, ferrogluconat, ferrofumarat, dan ferrosusinat. Namun, ferrosulfat sering menjadi pilihan utama karena harganya terjangkau dan cukup efektif. Tetapi, zat besi oral itu memiliki efek samping seperti sembelit, mual, kehilangan nafsu makan, dan diare. Jika pasien tidak dapat mentolerir suplemen oral atau mengalami malabsorpsi, terapi parenteral bisa dipertimbangkan. Nah, pada pasien yang kehilangan zat besi terlalu banyak hingga tidak dapat diatasi dengan terapi oral, zat besi intravena atau parenteral bisa dijadikan opsi. Namun terapi ini tidak meningkatkan kadar hemoglobin lebih cepat daripada terapi oral dan juga memiliki resiko efek samping seperti mual dan dalam kasus yang jarang anafilaksis. Penting untuk diperhatikan bahwa transfusi darah tidak disarankan untuk pasien dengan anemia defisiensi besi kecuali jika pasien mengalami gagal jantung kognitif. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Chandra Wilasita Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 078. Jadi untuk pencegahan anemia defisiensi besi bisa dengan meningkatkan asupan zat besi, memperbaiki penyerapan zat besi, serta screening dan deteksi dini. Meningkatkan asupan zat besi dengan konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau sangat penting. Menyediakan sumber zat besi yang cukup sesuai dengan kebutuhan individu, terutama pada saat anak-anak dan kehamilan, tentu saja dapat mencegah dari defisiensi besi. Selanjutnya itu memperbaiki penyerapan zat besi juga merupakan salah satu pencegahan anemia defisiensi besi. Mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C bersamaan dengan makanan yang tinggi zat besi dapat meningkatkan penyerapan besi. Hindari konsumsi teh atau kopi saat makan karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Selanjutnya adalah screening dan deteksi dini sangat diperlukan untuk mencegah penyakit defisiensi besi. Lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi anemia defisiensi besi, terutama pada kelompok berisiko seperti anak-anak dan wanita hamil, memungkinkan intervensi lebih awal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ataya Fadila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, anemia defisiensi besi adalah kondisi anemia yang disebabkan oleh kurangnya jumlah zat besi dalam tubuh yang mengakibatkan gangguan pada proses eritropoiesis dan sintesis hemoglobin. Secara epidemiologi, ADB memiliki prevalensi tinggi di seluruh dunia dan hampir sepertiga populasi global mengalami kondisi ini. Kelompok yang paling rentan itu pada anak-anak prasekolah dengan prevalensi 41,7%, wanita usia reproduksi 32,8%, dan wanita hamil 40,1%. Penyebab utama ADB meliputi asupan besi yang tidak mencukupi, penurunan penyerapan, kehilangan darah, dan faktor genetik. Gejala dan tanda klinis ADB meliputi kulit atau konjungtiva yang pucat, kelelahan, kelemahan, penurunan nafsu makan, angular cellulitis, glossitis, RLS, koilonisia, dan pika.
Diagnosis ADB dapat ditegakkan melalui pemeriksaan laboratorium yang mencangkup hemoglobin, hematokrit, indeks eritrosit, ferritin, dan kapasitas ikatan besi. ADB dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu absolut dan fungsional. Manajemen ADB meliputi terapi oral sebagai pilihan pertama dan parenteral sebagai alternatif dengan durasi pengobatan minimal 3 bulan. Saran, untuk mengatasi permasalahan ADB diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Yang pertama, sistem kesehatan perlu memperkuat program screening dan deteksi dini ADB, terutama pada kelompok yang beresiko tinggi. Yang kedua, edukasi masyarakat tentang pentingnya asupan zat besi dan cara meningkatkan penyerapannya perlu ditingkatkan, termasuk informasi tentang kombinasi makanan yang tepat seperti konsumsi vitamin C bersama dengan makanan kaya zat besi. Yang ketiga, pemerintah perlu memastikan akses yang merata terhadap suplemen zat besi dan pelayanan kesehatan, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. Yang keempat, tenaga kesehatan harus meningkatkan pemantauan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi suplemen zat besi dan mengedukasi tentang efek samping yang mungkin timbul. Yang terakhir, perlu dilakukan penelitian berkelanjutan untuk mengembangkan metode diagnosis dan pengobatan yang lebih efektif, serta strategi pencegahan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari SGDB1 terkait dengan Student Project Management of Iron Deficiency Anemia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua.